Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 165. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 1189 pasal jumlah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Mazmur pasal 119 ini menjadi pasal yang memiliki ayat terbanyak, ayat terpanjang, sampai kepada 176 ayat. Dan kalau kita membacanya semua, kita akan melihat dengan satu tema, bahagianya orang yang menuruti Taurat Tuhan. Pemazmur begitu banyak untuk diungkapkannya kebahagiaan yang akan diperoleh orang-orang yang hidup menuruti Taurat Tuhan. Sampai 176 ayat dia mau menyaksikan kepada orang banyak betapa hebat, betapa banyaknya kebahagiaan, keuntungan bagi orang-orang yang menuruti Taurat Tuhan. Dalam ayat 165 ini dia mengangkat soal ketenteraman. Besarlah ketenteraman. Keuntungan yang diperoleh orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, dia akan memperoleh ketenteraman yang besar. Bagaimana tidak? Karena orang-orang yang mencintai Taurat, kemanapun dia akan senantiasa memikirkan Taurat, apapun yang dia kerjakan akan sesuai dengan tuntunan Taurat, dan dia akan berusaha menyesuaikan seluruh kebiasaan dan keinginan-keinginannya sama dengan yang dicintainya, yaitu Taurat Tuhan. Dan secara otomatis itu akan membawa orang-orang tersebut tidak atau lepas dari batu sandungan. Inilah keuntungan-keuntungan yang kita peroleh jikalau kita hidup mencintai Taurat Tuhan. Besarlah ketenteraman dan tidak ada batu sandungan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian orang mungkin menganggap Taurat itu menjadi beban, aturan itu menjadi sesuatu beban. Tapi hari ini pemazmur menyaksikan, jikalau kita sungguh-sungguh mencintai Taurat Tuhan, itu akan mendatangkan ketenteraman bagi kehidupan kita, karena kita akan diberikan kekuatan untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu, marilah kita mencintai Tauratnya, mencintai Tuhan Sang Pemilik Taurat tersebut. Karena dengan demikian, hubungan kita akan senantiasa diperbaiki dengan Tuhan, dan hubungan kita juga akan semakin diperbaiki dengan sesama manusia. Sebagai umatnya, kita harus percaya bahwa segala Taurat Tuhan itu mampu membuat hidup kita bersukacita, tenteram, dan tidak ada batu sandungan. Jangan lagi bersandar kepada kekuatanmu, kepada kekuatan pikiranmu sendiri. Tapi izinkanlah Taurat Tuhan berakar dalam hidupmu, karena itulah yang akan mengarahkan hidupmu nanti kepada kehidupan yang penuh sukacita. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, kami mau mencintai Taurat-Mu juga. Karena di sana kami mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman yang besar, dan akan jauh dari batu sandungan. Ya Tuhan, biarlah sepanjang perjalanan kehidupan ini kami dengan penuh ketaatan, dengan penuh cinta untuk menuruti seluruh Taurat-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus mampukanlah kami untuk melakukannya. Amin.